Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Jumat di 11 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama khususnya di XAUUSD. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya untuk membantu teman-teman yang baru mengawali, baru menekuni, biar lebih berhati-hati dan bisa teredukasi. Kita akan memulai di XAUUSD dengan melihat satu hari kemarin bagaimana yang kita sudah simulasikan, kita sudah analisakan. Kalau kita lihat yang kemarin kita perkirakan akan bergerak turun, tentunya ketika naik sampai di resisten tidak bisa ditutup dengan lebih tinggi dan akan memantul kembali ya, dengan kekuatan konfirmasi merah yang lebih signifikan dibanding dengan hijau sebelumnya. Mencoba kembali naik, posisi sudah kena kita di 2612 dan sudah bisa dapat sekitar 450-an, kemudian terkoreksi kembali. Kemudian kita ingatkan buat teman-teman kemarin, jika lebih dari setengahnya maka berpeluang akan memantul ke bawah. Di bawah kita tunggu dengan melihat bagaimana pergerakan bearish, apakah bisa tembus di supportnya atau tidak. Kalau tidak bisa tembus, maka kembali akan bergerak naik dengan simulasi. Bergerak naik akan kita uji di area resisten berikutnya, yakni di kisaran 2623. Ditutup lebih tinggi, maka akan berpeluang kembali naik. Namun jika hanya berada di kisaran itu akan terkoreksi kembali. Dan kalau kita lihat, ini hanya sampai di target yang keduanya, tidak sampai ke area jenuh. Dari perkiraan kemarin di awal sebagai judulnya bahwa emas diperkirakan akan kembali berjaya atau menguat ya. Tentunya tidak serta-merta menguat itu langsung bergerak tinggi seperti ini ya. Tentu semuanya ada fasenya. Dilihat dari historinya, dilihat dari kondisi saat ini, yang mungkin bisa mempengaruhi adalah dari sisi fundamental juga. Satu pergerakan yang sampai tertinggi kemarin di angka 2631 ya. Tentu sudah luar biasa. Setelah 2 hari terakhir pergerakan ini lebih condong ke bawah. Itu yang bisa kita simulasikan ya, terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita menghadapi kondisi market seperti ini yang kemarin. Tentu itu bagian dari pengalaman. Terlepas dari news 19.30 ada flash di bawah dan di atas ya, tentunya ketika kita tidak cocok kita bisa tunggu 15 menit sesudah news itu dirilis, atau bahkan kita bisa tunggu satu candle itu selesai. Kemudian kita akan melihat dari euro kita perkirakan kemarin akan bergerak lebih dominan ke bawah. Pertama naik kita uji di area retrace-nya atau di area resisten, kemudian jika tidak bisa ditutup lebih tinggi akan kembali bergerak turun. Dari mana kita bisa menyimpulkan? Tentunya dari historinya. Kita manfaatkan posisi pertama buy itu di 1.09518 ini dengan harapan hanya memanfaatkan koreksi naiknya sampai di area retest atau area resistennya. Nyatanya begitu tersentuh kemudian tidak sampai di target ya. Tentu kita berlaku adalah risk management di jarak 60 sampai 100 di euro USD. Dengan demikian posisi sell sudah tidak ada, dari kita reposisi yang lebih tinggi sehingga ketika bergerak turun pun akan bisa menutup posisi buy-nya. Kemudian sampai di titik
targetnya tentu kita harus melihat satu dari range yang kemarin, yang kedua adalah dari waktu. Kalau waktu sudah cukup larut, ya tentunya kita bisa tunda untuk kita entry berikutnya. Ini yang kemarin kita sudah lihat ditutup, diakhiri meskipun ada penolakan, tetapi ada kecenderungan lebih condong ke bawah ya. Pada akhirnya ditutup di ketinggian atau di titik yang sama atau hampir sama. Di pound sterling bagaimana? Pound sterling kita perkirakan akan memantul ke atas, kemudian diuji di area resisten yang terdekat atau retracement-nya tidak bisa ditutup lebih tinggi, akan kembali memantul dengan simulasinya. Di situ ada support, kita uji. Kemudian jika tidak lebih rendah maka akan kembali naik. Di sana ada kekuatan yang lebih rendah, tetapi jangan lupa sebelumnya di 1930 sempat flash newsnya, sempat bergerak sampai ke area target ini dan ditolak ke atas. Ini adalah bagian dari kekuatan bullish yang muncul ya. Meskipun demikian, meskipun ada penolakan, belum ada konfirmasi berikutnya ke atas yang signifikan sehingga bisa kembali lagi ke titik yang sama di posisi bawahnya. Dengan demikian kita hanya dapat menggunakan satu dari recovery di sini. Yang kedua, kalau kita ada persiapan news, tentu kita manfaatkan dari newsnya di sana. Tidak ada kecenderungan lebih karena ini kembali juga, begitu naik kemudian kembali turun, begitu turun kembali naik. Maka ini sama, posisinya seimbang, tidak ada tren di sana. Ini ditutup lagi kembali ke atas. Maka ini kondisinya adalah sama atau seimbang ya. Kemudian kita lihat di Bitcoin. Bitcoin kita perkirakan masih akan bergerak turun dengan area uji naik, koreksi di atas itu di lingkaran warna hijau. Ketika naik tidak sampai di sana akan kembali berpeluang memantul lagi ya, sehingga kalau kita punya posisi tentunya kita harus mempersiapkan ya di kisaran 40 sampai 60 ribu untuk kita recovery-nya. Dan kalau sampai di titik rendah pun jangankan sampai titik rendah ya, dari mungkin di swing yang kita tandai ini sudah bisa menutup kerugian. Itu saja dari prakteknya. Tentunya kita punya strategi sendiri, punya teknik sendiri. Artinya kalau kita sudah setidaknya mampu mencari probabilitas, maka untuk menempatkan, menemukan titik entry tentu tidak terlalu sulit ya. Tentu tidak cukup di sana. Yang paling penting adalah bagaimana membatasi, bagaimana kita juga nanti mempersiapkan simulasinya. Oke, mungkin itu yang bisa kita review. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita alami satu hari kemarin bisa menjadi catatan dan memperbaiki kualitas trading kita. Kita lanjut lagi di hari ini. Pergerakan sudah mulai signifikan menuju ke atas. Apakah nanti akan berlanjut bergerak naik lagi atau akan kembali turun? Kita lihat di weekly-nya. Weekly-nya satu pekan yang lalu ditutup dengan kekuatan bearish walaupun masih kecil. Ya, di awal trennya kuat naik, kemudian ada momentum bullish yang ada diikuti rejeksi kecilnya. Selanjutnya di pekan yang kemarin sudah mulai ada perubahan warna. Setidaknya ini menjadi petunjuk awal kekuatan bearish akan mulai muncul ya. Kekuatan bearish akan mulai muncul dan mengindikasikan bisa jadi akhir dari tren naik. Apakah kalau akhir naik dia akan berbalik panjang? Belum tentu juga ya, karena ada fase namanya koreksi atau retest. Jadi perjalanan untuk sampai ke berbalik itu sangat jauh, masih sangat jauh. Apalagi kondisi situasi politik global masih belum mendukung ya. Situasi keamanan global masih belum mendukung untuk peluang bergerak jauh ke bawah. Yang ada emas masih menjadi safe haven, menjadi incaran untuk
dijadikan sebagai lindung nilainya. Sehingga tentu harga lebih condong ke atas daripada ke bawahnya, sekalipun di time frame pendek akan ada koreksi-koreksi kecil ke bawah. Oke, kita lihat lagi di H1. Di H1-nya seperti apa. Di sisi bawah kita lihat kemarin ada support, kemudian sudah mulai bergerak naik. Kita coba untuk ilustrasikan dari naik, kemudian ada koreksi turun. Dari koreksi turun kembali naik ya, apakah naik di atas ada area pentingnya, kita coba lihat di sana ya. Bisa jadi nanti masih akan lanjut naik atau sampai di situ, sampai di area sekarang, kemudian memantul kembali atau retest, menguji kekuatan support ya, menguji kekuatan support di sini. Jika tidak bisa ditembus, maka akan kembali bergerak naik. Jadi kalau kita tarik sebelah kiri, maka ini menjadi wilayah supportnya. Kemudian bisa kembali bergerak naik karena secara struktur yang terbaru menuju ke atas. Sekalipun nanti kita akan menguji lagi di area pentingnya. Untuk hari ini karena hari ini di akhir pekan juga, maka tetap berhati-hati sekalipun tidak ada petunjuk yang signifikan. Di akhir pekan bisa mencatat harga yang signifikan nantinya ya. Berhati-hati ketika tren kuat, jangan dilawan karena bisa nanti akan terus bergerak hingga maksimum ya, dengan range yang maksimum dari terdekatnya. Kita perkirakan dulu untuk daily range-nya, ya, ambil yang terdekat panjang ini sebagai batasan maksimum saja ya. Kita lihat dari sisi bawah, dan di atas ya. Di atas kita lihat di situ ada sentuhan-sentuhannya, kita jadikan sebagai area jenuh nantinya ya. Di bawah juga demikian. Kita akan lihat sejauh mana kekuatannya, dan di sisi sebelah kiri apakah ada swing di sana ya. Ternyata ada juga, sehingga itu kita jadikan sebagai area jenuhnya nanti ya. Baik di atas maupun di bawah. Di antara dua ini sebagai area untuk menguji kekuatan bullish dan bearish mendekati area jenuhnya. Oke, kita tandai sebagai highlightnya. Kemudian kita baru lebih dekat akan menempatkan posisi nanti dengan melihat kondisi terkini ya, karena bergerak naik dan mulai memerah ya, Kita coba simulasikan dengan menarik satu area ya, dimana di situ ada support ya. Kalau kita lihat supportnya dari running ini cukup jauh, ada sekitar 1000 lebih, sehingga kita manfaatkan dari hari ini yang signifikan tentu kita lebihkan dari hijau, kemudian kita menempatkan posisi di sana ya, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga. Di sini kita bisa menempatkan posisi sell-nya di 2631.52 ya. Kita simulasikan saja, ini sudah lebih dari setengah dari hijau. Kemudian kita targetkan hanya sampai pada supportnya ya, hanya sampai pada support yang kita tandai di situ. Maksimum di 2624. Oke, 2624, atau kita persiskan di sisi yang bawah boleh. Oke. Ini kita tempatkan untuk target yang terdekat di 2624.71 ya, 2624.71. Lanjut, jika nanti ternyata break kekuatan bearishnya sangat signifikan, maka kita kembali ke swing yang kita tandai di bawah. Itu ada swing low lagi, kita targetkan di 2618.55 untuk target
berikutnya. Kemudian mungkin sebelum masuk ke wilayah jenuh maksimum ya, yakni di kisaran 259 sekian, kita ambil yang masih realistis di sini sebagai area jenuh terdekat 2605 poin sekian. Kita harus menguji dulu yang terdekat dulu dari daily range yang kemarin ya. Kenapa kita tidak menggunakan langsung yang panjang, biar nanti bertahap. Ya, biar bertahap dulu. Oke, kemudian di sisi yang bawah tadi, kalau nanti break dari area ujinya, break dari supportnya, akan mencoba kembali mendekati support atau mendekati jenuhnya, kemudian koreksi dan bisa kembali bergerak turun lagi. Diingat, di area yang kita tandai highlight itu sebagai area uji ya, dia nanti break apa enggak atau memantul. Sementara di sisi atas demikian juga, kita akan menempatkan posisi setelah melewati level di sana ya. Kita ukur jaraknya, jangan terlalu jauh, kita ambil yang masih sangat realistis juga di 2645. Ini kita simulasikan di 2645.82. Apakah harus begitu? Kan kita bisa menunggu candle terbentuk nanti sempurna, kemudian kita bisa baca kemudian apa trigger kita untuk menentukan entry itu apa dasarnya. Ya, tentu semuanya punya aturan, punya persyaratan yang satu dengan lain bisa berbeda tentunya. Kita menempatkan dulu untuk targetnya di resistennya 2652.91. Kemudian selanjutnya di target yang kedua, jika ternyata tidak ada tanda-tanda, tidak ada petunjuk yang signifikan untuk berbalik, sehingga masih momentum bullish berpotensi akan sampai pada 2660.67. Dengan maksimum hari ini kita perkirakan di 2673 sebagai area jenuh belinya. 2673. Silahkan nanti diuji, yang di atas ada merah, yang di bawah termasuk kita nanti bisa menguji juga yang bawah yang merah. Namun sebelum ke sana, kita juga harus perhatikan di sini ada supportnya ya. Jenuhnya mungkin kita bisa pindah ke sebelah sini juga, biar kita lebih berhati-hati ya, karena nanti hari Jumat itu kadang bisa luar biasa, di luar yang kita perkirakan ya. Mengingat Sabtu dan Minggu pasar besarnya tutup ya, atau big playernya terhenti semua. Yang ada hanya yang kecil ya, tidak banyak mendominasi. Sekalipun demikian bisa mempengaruhi nanti hari Senin, bisa berubah, harga itu sudah melompat terlalu jauh. Apakah di atas atau di bawah? Dua-duanya punya peluang yang sama, tergantung situasi seperti apa yang terjadi di hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu. Ini yang bisa kita sampaikan untuk XAU. Selebihnya nanti Euro, Pound Sterling dan lain-lain kita akan sampaikan terpisah ya, menurut grup masing-masing ya. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga bisa maksimum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.